Ngomong-ngomong, kenapa sih Yudis ngajak collab sama Furi? Aku nggak tahu ya, belakangan ini tuh lagi menurut aku lagi banyak banget orang yang suka adopsi ya istilahnya ya. Adopsi atau melihara lah gitu ya, boneka spirit doll gitu. Betul. Itu menurut aku jadi satu fenomena yang aku langsung ingat sama Furi. Kenapa? Waktu itu aku taunya yang pertama kali itu Furi, yang aku tahu pertama. Iya, iya. Nah, setelah Furi itu muncul di TV dan di mana-mana di YouTube-nya dengan boneka spirit doll ini, tiba-tiba banyak banget. Si ini punya, bahkan selebgram punya, terakhir istrinya Jering SID juga punya. Terakhir aku sempat datangin satu teman namanya Queen Athena. Aku mampir ke rumahnya juga main spirit doll. Ini aku lihat, wah ini jadi satu fenomena gitu loh. Iya. Dan aku orang yang suka mencari hal-hal yang unik. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di Indigo datengin seleb ya. Kali ini kita didatengin sama YouTubers, yaitu Yudis Ardana. Halo. Iya, semua pasti udah pada tahu karena subscribernya banyak banget. Udah 10 juta lebih. Enggak tentu juga, kan penontonnya mungkin beda. Iya, tapi ya yang perlu kalian ketahui, jadi Kak Furi itu pernah punya pengalaman menarik nih tahun 2016, dulu lagi jalan-jalan di beach walk ya di Bali. Terus waktu itu ada Yudis sama temennya megangin kamera, terus dia, kakak aku mau wawancara ya, mendingan milih laki-laki ganteng tapi miskin atau laki-laki jelek tapi kaya gitu. Iya benar. Jadi zaman dulu nih 2016 di mana Kak Furi belum tahu YouTube itu apa, nggak ngerti gimana cara bikin konten, Yudis itu udah jadi YouTubers Iya, ya. waktu itu baru Baru mulai gitu, dan sekarang udah kelihatan dong udah sukses ya. Awal kali Kak Yudis jadi konten kreator itu kapan dan mengapa memilih jadi konten kreator? Oke, aku pertama kalinya 2016 waktu ketemu Furi itu. Oh, itu pertama kali. Itu aku nggak terlalu ingat bulannya, cuman aku mulainya tuh dari Januari. Oh, oke. Januari 2016 itu udah upload video pertama di YouTube. Oke. Nah, waktu itu sebenarnya aku udah kerjaan lain. Waktu itu aku jadi magician. Nah, kalau di daerah itu hidup sebagai entertainer itu susah. Biasanya kan mayoritas ada di Jakarta. Betul. Nah, sehingga kalau mau naikin nama gitu, kita harus punya value yaitu terkenal gitu loh. Jadi aku bikin YouTube tuh sebenarnya pingin ngangkat magician-nya. Pengen ngangkat magician-nya. Cuman malah lambat laun tuh malah jadi creator lah, jadi banyakan bikin video gitu. Banyakan bikin video dan Iya. lebih dikenal as YouTubers ya. Oke. Lalu kalau dilihat dari isi kontennya Kak Yudis itu kan ada yang membahas soal akuarium. Nah, Iya. sepertinya ada rencana untuk bikin akuarium sendiri atau bandar ikan cupang gitu. Enggak juga sih, aku sebenarnya senang sama semua hewan. Cuman kan meliharanya tuh belum siap gitu kalau yang terlalu besar ya. Jadi kan kalau pelihara binatang tuh nggak sembarangan, apalagi di video kan, jadi penonton tahu nih. Nanti mereka akan tanya, kalau misalkan contoh ya, aku pelihara kucing gitu atau anjing atau apalah. Nanti beberapa bulan kemudian pasti ditanya, itu kemana gitu loh. Jadi aku pelihara yang menurut aku mampu aja gitu. Jadi kita pelihara ikan. Sekarang sih peliharanya banyak kan lohan. Oh, lohan. Nah, Udah punya berapa? Ada 7 ekor. Oh, Lohan ada 7. Kalau itu nggak terlalu repot ngerawatnya. Kalau akuarium, dulu aku awalnya bikin konten itu suka bentuk-bentuk akuarium yang aneh. Jadi aku bikin akuarium bentuk tabung lah, bentuk ulah, aneh-aneh gitu. Cuman itu ikannya cepat mati karena ikan kecil-kecil gitu loh, Kak. Iya, iya. Akhirnya aku ganti dengan lohan. Aku rawat, tanknya tuh 1 bagus gitu. Oh, oke. Tapi nggak tertarik untuk memelihara arwah gitu, boneka arwah? Waduh, belum. Memelihara belum. Oke. Keseharian Kak Yudis selain cari ide untuk buat konten, apa aja sih kesehariannya seorang Yudis Ardana? Keseharian aku hampir tiap hari syuting sih. Kan kita upload tiap hari. Tiap hari upload? Tiap hari upload di YouTube. Timnya ada berapa orang? Kalau sekarang di kantor kita banyak, ada 17 orang. Wow, Tapi itu oke. banyak kerjanya, ada 3 orang merchandise. Terus kita ada media lagi, jadi split sebenarnya kayak mungkin kalau untuk ngurus YouTube-nya aku aja tuh 8 orang mungkin. Dan sisanya tuh ada yang media, ada yang merchandise dan lain-lain. Iya, jadi setiap hari ya teman-teman udah pasti banyak banget timnya. Ngomong-ngomong, kenapa sih Yudis ngajak collab sama Furi? Nah, aku nggak tahu ya, belakangan ini tuh lagi menurut aku lagi banyak banget orang yang suka adopsi ya istilahnya ya. Adopsi atau melihara lah gitu ya, boneka spirit doll gitu. Betul. Nah,
itu menurut aku jadi satu fenomena yang aku langsung ingat sama Fury. Kenapa? Waktu itu aku taunya yang pertama kali itu Fury, yang aku tahu pertama. Iya, iya. Nah, setelah Fury itu muncul di TV dan di mana-mana di YouTube-nya dengan boneka Spirit Doll ini, tiba-tiba banyak banget. Si ini punya, bahkan selebgram punya, terakhir istrinya Jering SID juga punya. Terakhir aku sempat datangin satu teman namanya Queen Athena. Aku mampir ke rumahnya juga main Spirit Doll. Ini aku lihat, wah ini jadi satu fenomena gitu loh. Dan aku orang yang suka mencari hal-hal yang unik gitu. Jadi aku mau kayak review gitu. Review ya. Nah sekarang bagaimana kabar Bali untuk YouTubers tuh? Bali udah berkembang banget kan, banyak banget YouTubers yang terkenal dari Bali sekarang. Sebenarnya kalau ditanya yang terkenal belum begitu banyak. Kalau kreatornya mungkin banyak. Cuman yang gede itu ya sampai ke nasional mungkin nggak banyak sih. Fury nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10, kalau yang udah gede senasional ya. Cuman kalau creator mungkin banyak banget. Banyak banget. Jadi belum nyambung lagi ke boneka arwah, belum ada rencana untuk adopsi. Kalau adopsi belum sih aku ya. Belum. Oh padahal kalau ada nanti Fury kasih spesial buat Yudis dan istri. Pasangan. Aku nggak paham merawatnya, dijagainnya. Iya. Jadi kan dulu tuh ya selain kamu juga senang sulap, terus juga suka modusin cewek nih ya, ngeprank ya. Tapi pernah nggak sih ada cewek yang kamu prank yang terus berlanjut ke dunia nyata? Kalau berlanjut untuk hubungan maksudnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau dari prank nggak ada sih. Ini yang sekarang aku nikahin istri aku bukan dari prank, dari sulap malah. Oh dari sulap, iya. Dia nonton sulap apa gimana? Jadi aku dulu tuh kerja di restoran, terus aku perform ke table-table gitu. Abis orang selesai dinner, terus kita main sulap. Nah ini salah satu aku kenalannya di situ. Jadi dari sulap, bukan dari prank justru. Oh ternyata sulap membawa berkah. Iya, oke. Terus tadinya Kak Fury pengen banget ya ngebukain kartu tarot. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada kartu tarot, yaitu colors ya. Kita udah beberapa kali membahas tentang aura seseorang, di mana aura atau angka itu nggak pernah bohong gitu. Tentang angka dulu nih ya, sebelum ke aura, karena auranya bagus. Nanti takutnya udah keburu GR duluan, kita cek dulu 3 nomor angka paling belakang, angka handphone berapa? 3 nomor paling akhir. Nomor handphone aku? Paling akhirnya. Aduh, handphone aku nomornya nggak bagus. Nomornya yang akhirnya aja yang 030. Oh iya, nomornya kurang begitu bagus, tetapi mungkin ya ada beberapa di antara kalian yang nggak tahu kalau 0 lalu ditimpa 3 dan ditimpa 0 itu hasilnya malah bisa lebih excellent daripada 8 atau rezeki yang nggak pernah putus. Aku malah angka favoritku itu angka 8. Iya, jadi itu jauh lebih bagus daripada 8. Kalau misalnya 031 atau 034 itu nggak bagus, tapi 0 3, 0 lagi artinya kesialan dan kemalangannya justru digantikan oleh keberuntungan. Jadi your number is good. Gitu ya? Soalnya gini loh, kalau nomor handphone itu aku selalu beli asal. Aku kan beberapa kali beli nomornya untuk kantor, untuk apa gitu. Iya, jadi itu asal. Karena aku selalu gini, orang tuh nggak ada yang hafal nomor, pasti di save gitu loh. Iya. Sekarang kan pakai kontak gitu. Jadi aku beli nomor asal. Jadi meskipun beli nomornya asal gitu ya, tapi sebenarnya nomor itu pengaruhnya banyak gitu. Dan ada beberapa orang yang memang mencari uang, mencari rezekinya kan kita juga banyak ngonten atau apa, semua berhubungannya kan pakai handphone gitu segala macam. Jadi nomor handphone ini merupakan hal yang penting gitu. Dan 030 di sini tidak jelek karena 0-nya double menimpa angka 3. Jadi kemalangan dan kesialannya justru 0. Jadi artinya good luck. Ya, jadi meskipun asal-asalan belinya tapi nomornya oke. Tapi kalau orang yang aku nanya nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Kalau orang yang beli nomor handphone, terus dia itu kan suka pilih itu nomor cantik. Iya. Jadi ada belakangnya 7777. Itu kayak Fury Harun. Oh gitu ya? Iya. Itu ngefek juga? Ngefek. Kalau 777 saya senengnya 777. Jadi 7-nya nggak 4, nggak 5, nggak 6, tapi triple. Karena saya berkolaborasi dengan spirit, dengan arwah.
Jadi angka 777 adalah good spirit yang bisa berkolaborasi dengan kita as a human kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya 888 itu banyaknya oleh pebisnis yang di dunia retail dan lain Kalau sebagainya. ini, Kak Furi, ada nomor, yaitu dulunya dipercaya sama orang-orang Tionghoa gitu, terus sekarang orang Bali pun pada suka. Jadi sekarang nomor ini tuh banyak banget di mobil-mobil di Bali. Nomornya itu 168. Oh iya. Dijadikan plat nomor itu banyak banget di Bali. Banyak banget, iya. Karena sebenarnya dilihat dari 168, ini kan adalah rumusan dari good luck. Bagaimana orang itu kan hidup tuh nggak ada yang selalu beruntung terus, pasti akan ada suatu saat kena masalah, pasti akan ada bad luck-nya juga. Nah, dengan 168 ada sebuah tatanan di mana permasalahan, kesedihan, kesengsaraan digantikan oleh rezeki yang bagus. Jadi bertahap. Ya, jadi 168 is good. Bagus ya? Bagus. Oke, Jadi kenapa boleh. ini pengen ganti nomor dari 168? Kalau dapat ya. Susah kadang nyarinya, kalau dicari nggak ketemu. Banyak. Sekarang tuh nomor handphone tuh udah bisa kita request. Oke. Udah bisa kita request di mana aja. Karena saya juga account juga saya ganti 777 semua. Jadi gampang lah tinggal request. Nah, kita balik lagi ke warna auranya ya. Jadi untuk yang auranya kurang begitu bagus ya, dilihat orang kurang bagus, jangan berkecil hati karena yang namanya aura itu bisa dibedah, bisa diperbaiki gitu. Orang-orang yang sukses biasanya memang memiliki warna aura yang cenderung tingkat cerahnya lebih tinggi daripada tingkat yang di bawahnya. Karena nggak mungkin semua orang itu bakalan bagus terus, pasti akan ada di mana dia kurang istirahat, kurang minum air putih, itu pasti warna auranya akan sedikit turun. Nah, tapi berhubungan dengan dunia magician, apakah memang sulap itu sebagai hal karena kamu punya kepekaan, dulunya lebih senang dengan barang-barang, tidak terlalu suka berhubungan dengan banyak orang, agak sedikit tertutup, atau memang kamu pengen belajar aja, bukan orang yang memiliki kepekaan? Kalau peka ini maksudnya dalam arti sensitif gitu, bisa tidak. merasakan Sebenarnya gitu. tidak, aku tidak bisa merasakan. Cuman aku tadi yang Furi bilang lebih nyaman dengan benda itu iya. Jadi aku memang dulu tuh kan istilahnya kalau orang zaman dulu tuh bilangnya anak mami gitu. Aku Gitu. pasti di rumah aja, kayak keluar sendiri nggak boleh, main ke jalanan nggak dikasih sama orang tua. Iya. Akhirnya terbiasa main di kamar gitu. Nah, jadinya cenderung aku tuh pemalu, nggak berani ngomong sama orang gitu. Nah, jadi kayak gimana ya? Aku lebih suka dulu kan punya kartu gitu, ya udah di kamar main kartu aja gitu sendiri. Ngulik ya, sampai akhirnya nggak nyangka pasti ya maminya anaknya udah bisa kayak gini, ketemu sama banyak orang. Warna auranya rada sedikit jingga, dan yang agak sedikit menarik di sini biasanya warna-warna yang agak sedikit jingga dimiliki oleh orang-orang yang sensitif. Jadi yang sensitif ini bukan berarti harus indigo ya teman-teman. Jadi seperti indigo pun ada beberapa tipe, seperti yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah kan medium. Tetapi kayak telekinetik, orang yang bisa memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, melakukan gerakan yang cepat, itu juga bisa disebut kategori indigo atau sensitif. Nah, kalau dilihat dari warnanya, yang menarik dari seorang Yudis adalah tipe orang yang sensitif gitu. Tapi mungkin sensitifnya di sini bukan berarti bisa melihat arwah, karena dari tadi di sini cuma ngelihat boneka aja kan? Iya. Nggak ngelihat arwah? Nggak. Mau ngelihat. Kayak gitu. Jadi pengen tapi takut. Jadi termasuk orang yang sensitif dan warnanya sangat menonjol. Artinya dia orang yang sangat fokus dan juga ambisius gitu dalam mengerjakan sesuatu. Orang-orang sukses biasanya memang memiliki ambisi yang sedikit lebih besar dibandingkan orang lain kayak gitu. Itu apa namanya, kalau ngelihat warna itu dia langsung terpancar gitu. Langsung terpancar. Biasanya kalau secara langsung itu lebih bagus dibandingkan melalui foto. Karena foto itu kadang ya, kalau di handphone misalnya cuma beda jam atau beda hari, kemarin di foto handphonenya kok bagus gitu, tapi ternyata pas kita ketemu secara langsung ngedrop. Jadi lebih baik kalau nggak by video call gitu, kalau ngeliat itu biasanya secara langsung udah bisa kebaca, udah kelihatan kayak gitu. Targetnya apa sih di 2021 ini? Oke. Jadi kan aku udah 5 tahun lebih bikin YouTube. Sekarang udah mulai tayang tiap hari, udah mulai capek secara fisik.
ya. Oke. Kan dikejar-kejar tiap hari harus tayang. Jadi aku ke depan nih lagi berpikir sebenarnya gimana caranya bisa ngebangun sistem gitu loh. Jadi kalau orang katanya pengen naik step lah gitu, harus punya bisnis lah. Aku pingin lah nanti tahun ini mulai bisnis kecil-kecilan mungkin. Di bidang apa rencananya? Ada beberapa sih. Yang pertama clothing, kedua pingin punya salon. Aku udah mau buka salon. Terus ada media juga. Ada 3 yang kita lagi garap. Gitu. Iya, nah itu target Yudis ke depannya, dan semua orang pasti juga ingin punya target yang nggak pengen capek terus, emang capek ya kontennya. Apalagi kalau udah 5 tahun. Apa namanya? Bikin konten itu pingin ngejalanin hobi gitu loh. Sedangkan kalau dipaksa kamu tiap hari harus tayang, jadi kan udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman, iya. Udah jadi keharusan gitu. Berkontennya jadi keharusan. Iya. Oke, pertanyaan ini nih, karena kan saya juga baru kemarin dapat silver play button ya. Lama banget naik, pengen 100.000 subscriber juga lama banget, tapi pas dapat silver play button juga seneng gitu. Nah, pesan-pesan Yudis gitu sesuai dengan pengalaman, apakah emang segampang itu bisa dapetin gold play button atau apa? Atau dulu juga mungkin Yudis pernah mengalami sama kayak Fury, susah banget stuck di subscriber yang begitu dulu aja? Dulu sih awalnya lumayan lama, aku setahun itu, aku 1 tahun banget dari Januari sampai Desember tuh 50.000 subscribernya. Oh, 50.000, oke. Terus setelah itu nggak sengaja ada konten yang lumayan viral, 2 bulan kemudian naik 50.000 lagi jadi 100.000. Jadi silver aku tuh dapatnya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Setelah itu 1 tahun kemudian baru 1 juta. Wow, berarti cepet banget ya dari silver ke ini lumayan cepet. Kalau aku sih bilangnya momentum ya. Jadi ketika ada satu konten yang kita, siapapun ya kreatornya, ada satu konten yang boom gitu view-nya agak gede, itu nggak boleh stop. Kita harus gas lagi di situ. Nggak boleh nggak ngupload itu istilahnya kayak gitu. Iya. Terus aku berikutnya dari 1 juta lama itu, 10 juta butuh 3,5 tahun lebih kayaknya. Nah, tapi hebat lah ya. Jadi pesan-pesannya buat semuanya YouTubers baru gimana? Kalau aku ya, ngeliat sekarang itu banyak orang punya YouTube channel. Banyak banget lah, apalagi selama pandemi kan orang-orang di rumah, mereka mulai jadi creator. Iya. Yang pertama tuh harus punya ini, aku bilang selalu, punya karakter yang beda. Oke. Itu, jadi nggak bisa sama. Makanya aku ketika ngomongin Spirit Doll, orang tuh pasti ingatnya harus Fury Harun gitu. Gitu. Jadi kalau nanti ada pun 20 orang, 100 orang ikut berkonten tentang Spirit Doll, orang pasti ingatnya Fury Harun gitu ya. Jadi pertama karakter harus beda dengan kreator lain, itu aku bilang. Yang kedua tetap sih konsistensi. Nggak mungkin tiba-tiba mau 1 juta subscriber, mau 10 juta dalam setahun doang, itu kayaknya bisa sih, tapi kan susah. Iya, betul. Ya, butuh perjuangan dan itu yang harus dilakukan. Oke. Aduh, seneng banget ya dapat wejangan. Ya sedikit lah. Sebenarnya sekarang YouTube tuh algoritmanya berubah terus kan. Jadi kan kita bicara teknologi ya, pasti mereka mainnya digital, jadi mereka selalu update gitu. Sebenarnya banyak sih, cuman itu tadi basic 2 aja. Oke, terima kasih ya untuk saran-sarannya. Makasih juga udah sharing. Dan sebenarnya kalau kali ini memang Kak Fury nggak pengen terlalu banyak menonjolkan sisi indigo, karena memang Yudis ini adalah YouTubers yang udah sukses gitu ya. Jadi buat Kak Fury lebih pengen cari ilmunya aja dari seorang Yudis Ardana ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman semua ya, like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Fury Harun, YouTube channelnya Yudis Ardana. Oke, see you di kesempatan yang selanjutnya. Bye-bye.